Hello people, kali ini Retalk Indonesia akan membahas mengenai TWS terworth it di harga 300 ribuan. Di harga ini kalian akan mendapatkan output sound seharga TWS 600 ribuan. Gimana bisa? Penasaran? Ini dia Halo GT1 Plus, merupakan TWS buatan sub-brand Xiaomi yaitu Halo. GT1 Plus merupakan varian tertinggi dari GT1 series. Produk ini sudah di-upgrade dari versi terdahulunya yaitu versi GT1 dan GT1 Pro. First impression. Jika dilihat dari depan, ada gambar dan nama produk serta logo Qualcomm aptX. Impresi saya tidak terlalu mewah pada packagingnya, namun cukup rapi. Di bagian samping dan belakang menampilkan beberapa informasi mengenai TWS ini. Untuk dapat mengeluarkan boxnya perlu ditekan ke arah luar. Sebenarnya cukup merepotkan dan tidak simple. Ini poin minus buat kami. Kita bisa melihat kotak box berwarna hitam polos dan tidak ada motif apapun. Memang tidak ada yang membuat kami tertarik dalam hal ini. Jika dibuka, kita langsung disambut dengan charging case dan busa yang ada di sekitarnya. Body charging case terbuat dari material plastik dan tidak terlalu solid, dengan warna hitam bermotif dove. Di bagian depan ada logo Halo dan di bagian belakang ada slot micro USB untuk mengisi daya di charging case ini. Jika dibuka, kita akan melihat dua ear tips yang disusun secara horizontal. Untuk kelengkapan aksesoris, di dalam box kita dapat menemukan buku panduan dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Kitab panduan juga terdapat gambar, dan bahasa yang digunakan juga cukup mudah untuk dipahami. Selain buku panduan, Halo GT1 Plus juga memberikan charging kabel micro USB dan juga extra ear tips yang berjumlah 2 pasang. Secara desain, earbuds Halo GT1 Plus nothing special. Warna hitam dove dan bermaterial plastik tanpa adanya motif apapun. Secara bentuk, earbuds Halo GT1 Plus menggunakan basa desain kotak dengan bagian atas dan bawah melengkung atau bentuk oval yang berdimensi tidak terlalu besar dan tidak ada sudut yang tajam di bagian earbuds-nya. Sehingga kemungkinan saat fitting di telinga akan terasa mudah dan nyaman. Desain yang sungguh mengedepankan ergonomis ditambah bobotnya yang hanya 3,9 gram per piece-nya. Untuk ear tipsnya sendiri cukup empuk dengan warna hitam. Untuk desain TWS seharga 300 ribuan, mungkin ini sangat standar. Memang sepertinya Halo GT1 Plus tidak mengedepankan desain dalam hal jualannya. Lanjut ke mode pairing. Untuk mengkoneksikan TWS ini dengan handphone, pertama kita harus mengeluarkan dua earbuds dari dalam charging case. Lalu cukup dengan menyentuh bagian sensor sentuh selama 2 detik, tunggu sampai ada lampu notifikasi berwarna putih. Lalu kita membuka settingan Bluetooth dan kita akan mendapatkan nama Halo GT1 Plus R atau L. Cukup salah satunya saja. Nanti jika terhubung akan otomatis dua-duanya akan terhubung. Dan sudah masuk ke mode stereo. Untuk nonaktifkan TWS ini cukup menyentuh sensor selama 4 detik. Lalu akan ada notifikasi lampu berwarna merah. Untuk spesifikasi, Halo GT1 Plus dibekali chipset audio terbaru dari Qualcomm yaitu Kishi 3020. Menggunakan Bluetooth versi 5 dan memiliki sertifikasi anti-air IPX5. Ini hanya untuk keringat dan hujan ringan saja ya. Sehingga, di atas kertas dengan menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm aptX, pemakaian baterai lebih irit dan juga kualitas audio yang lebih baik. Karena sudah didukung oleh Sound Protocol aptX plus AAC Dual SD Codec. Serta fitur dual channel master/switch dan juga sudah menggunakan noise cancelling DSP plus CVC. Untuk charging case memiliki daya sebesar 300 mAh dengan waktu pengecasan selama 2 jam dan dapat menyimpan daya hingga 18 jam.
Untuk earbuds, memiliki daya sebesar 43 mAh dan memiliki fitur kontrol dengan menggunakan metode sentuh. Untuk daya tahan penggunaan sekitar 4,5 jam dalam sekali charge full dan sudah menggunakan driving unit terbaru 7,2 mm biological membrane yang membuat soundstage lebih luas dan detail. Lanjut mengenai fitting TWS Halo GT1 Plus di telinga. Seperti dugaan saya sebelumnya, tidak susah untuk earbuds Halo GT1 Plus berada di posisi ternyaman di telinga. Memang, desain yang ergonomis dari GT1 Plus membuat telinga saya terasa nyaman dengan kehadirannya. Tidak perlu waktu lama agar TWS ini dapat terpasang dengan sempurna di telinga. Mantap! Eartipsnya juga tidak membuat telinga saya sakit. TWS ini dapat menghandle kekedapan suara yang cukup baik. Oh ya, satu lagi, jika sudah terpasang di telinga, TWS ini tidak mudah bergeser posisinya. Mantap! Lanjut ke function control. Halo GT1 Plus menggunakan fungsi sentuh untuk menjalankan perintah dalam lagu, panggilan, dan juga sudah mendukung fitur voice assistant. Untuk kontrol musik, tap 1 kali untuk mematikan lagu dan tap 2 kali untuk melewatkan lagu yang sedang diputar. Masuk ke performa gaming dan telepon. Sepertinya, Halo GT1 Plus cukup baik dalam menangani latensi suara di dalam game. Ini dikarenakan chipset terbaru dari Qualcomm. Saat digunakan bermain Mobile Legends, Honkai Impact, dan PUBG, suara yang dihasilkan cukup bersih, dengan detail suara yang dihasilkan sangat baik. Kita dapat mendengar sumber arah suara dari dalam game. Ini dikarenakan sudah adanya mode stereo pada Halo GT1 Plus. Buat kamu yang bermain game seperti PUBG, ini cocok untuk kalian. Latensi suara game sangat minim, artinya delay suara hampir tidak terasa, namun tetap ada delaynya ya. Kualitas audio saat panggilan telepon, karakter suara yang kita dengarkan cukup jelas dan detail. Saat kita berbicara, suara didengar oleh penerima telepon sudah cukup jelas juga kok. Lanjut ke poin jualan dari Halo GT1 Plus adalah mengenai kualitas audio. Saya bisa bilang dengan harga 300 ribuan, audio yang dihasilkan melebihi ekspektasi saya. Saya bisa jamin TWS Halo GT1 Plus memiliki kualitas audio yang dihasilkan seperti TWS harga 600 ribuan. Oke, saya bahas satu persatu. Halo GT1 Plus merupakan TWS yang paling balance dan all around quality sound yang pernah saya dengar di range harga 300 ribuan. Detail suara terdengar jelas dan bersih, soundstage-nya lebar sehingga kita bisa membedakan setiap instrumen alat musik yang dihasilkan. Untuk frekuensi low, tidak terlalu ngebas, tapi tidak juga serasa kosong. TWS ini memang memposisikan output bass yang menyatu dengan yang lain. Power bass-nya dapat, namun tidak terlalu deep. Untuk frekuensi mid, bagian ini vokal sangat terdengar hidup dan berkarakter. Detail di mid juga sangat bagus dan sangat terjaga. Untuk frekuensi high, treble cukup bright dan punya detail yang sama bagusnya dengan frekuensi mid. Bisa dibilang treble ini cukup santai. Oke, kualitas output sebaik ini disebabkan karena Halo GT1 Plus sudah menggunakan chipset Qualcomm aptX. Menarik bukan? Anda bisa mendapatkan TWS terbaik di harga 300 ribuan. Kesimpulan, dengan harga 300 ribuan, TWS Halo GT1 Plus sangatlah worth it untuk dibeli. Terutama bagi Anda yang suka mendengarkan musik dan juga menonton film dengan suara yang mantap. Untuk bermain game, saya kira tidak terlalu impresif. Namun, kualitas suara in-game yang dihasilkan sangatlah asik untuk didengar. Tidak lepas dari kekurangan, Halo GT1 Plus memiliki kekurangan di bagian desain yang sangatlah standar dan tidak ada kesan mewah maupun unik. Bagi kalian yang mencari TWS dengan desain mewah dan kece, Halo GT1 Plus tidak rekomen untuk sobat. Namun, jika kalian mencari kualitas audio terbaik, Halo GT1 Plus lah jawabannya. Sekedar info, untuk TWS yang menggunakan chipset Qualcomm aptX ada di kisaran harga di atas 500 ribuan. Gimana? Menarik kan? Untuk link pembelian bisa dilihat di bagian deskripsi video.
Sekian dari review Hello GT1 Plus. Terima kasih telah menonton. Please comment, like, and subscribe channel Retalk Indonesia. Terima kasih, dan sampai jumpa.